Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Arianti Ubulaga, Prodi Pendidikan Matematika 2A. Hari ini saya akan membahas materi perkembangan peserta didik, yaitu tentang perkembangan moral dan spiritual peserta didik. A. Definisi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. 1. Definisi perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. 2. Definisi perkembangan spiritual peserta didik. Spiritual atau spiritualitas merupakan aspek yang lebih banyak melihat lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi, dan sikap personal. Spiritualitas adalah citra rasa totalitas kedalaman pribadi manusia. B. Karakteristik perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Kohlberg, beberapa tahap perkembangan moral dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral anak dikendalikan oleh faktor eksternal, yaitu ganjaran atau hukuman bersifat fisik. Yang kedua, tingkat konvensional. Pada tahap ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa. Ia hanya memandang hal tersebut bernilai baik bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional atau otonom berlandaskan prinsip. Pada tingkat ini, terdapat usaha yang jelas bagi anak untuk menengahkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan. Berdasarkan usia, karakteristik perkembangan spiritualitas peserta didik terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, karakteristik perkembangan spiritualitas anak usia sekolah. Tahap ini dimulai pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya dan secara khusus menemukan koherensi serta makna pada bentuk naratif. Yang dimaksud dengan koherensi yaitu keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang kedua, karakteristik spiritualitas remaja. Pada masa remaja, mereka sudah berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensinya. Perkembangan pemahaman terhadap keyakinan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif atau perkembangan pengetahuan oleh remaja. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
secara keseluruhan dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor dari lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan yang pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Biasanya, tingkah laku seseorang berasal dari bawaan atau ajaran orang tuanya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai moral norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukannya, tentunya dengan bimbingan dari seorang guru. C. Lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri, yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggar-pelanggarnya. D. Lingkungan pergaulan. Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi moral seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru. Yang keempat, faktor genetis atau disebut dengan hereditas atau pengaruh sifat-sifat bawaan yang ada pada diri peserta didik. Faktor genetis yaitu faktor yang dibawa oleh peserta didik yang berasal dari dirinya sendiri. F. Tingkat penalaran. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang, maka makin tinggi pula tingkat moral seseorang. G. Teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga mempengaruhi kuat terhadap terwujudnya suatu moral dan spiritualitas peserta didik. D. Implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Untuk mengembangkan moral, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka, sehingga mereka menjadi manusia yang moralis. Al-Ghazali 2002 menasihati para pendidik agar memiliki sifat seperti berikut. Yang pertama, mempunyai rasa kasih sayang pada anak didik. Yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih. Yang ketiga, mencegah anak didik dari akhlak yang tidak baik. Yang keempat, berikan nasihat kepada anak didik setiap kesempatan. Yang kelima, jangan memperlihatkan adanya kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya.
Yang ketiga, peserta didik diajarkan bersikap dan berakhlak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, penyampaian materi moral sebaiknya disajikan dengan mengaitkan kasus-kasus yang dialami langsung peserta didik. Maksud dari penyampaian materi moral sebaiknya disajikan dengan mengaitkan kasus-kasus yang dialami langsung oleh peserta didik. Itu maksudnya materi yang disampaikan oleh seorang guru tentang materi moral itu harus dikaitkan secara langsung tentang kasus-kasus yang dialami langsung oleh peserta didiknya, sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu dapat bermanfaat bagi peserta didiknya yang mengalami kasus tersebut. Perkembangan spiritual membawa banyak implikasi terhadap pendidikan dan diharapkan muncul manusia yang benar-benar utuh dari lembaga pendidikan. Untuk itu, pendidikan agama harus dipertahankan sebagai bagian penting dari program-program pendidikan yang diberikan di sekolah dasar. Tanpa melalui pendidikan agama, seseorang tidak dapat berkembang dengan baik. Adapun implikasinya sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan pendidikan wahana kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekedar teoritis, tetapi penghayatannya yang benar-benar konstruksi dari pengalaman keberagamannya. Yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Yang ketiga, materi yang disampaikan guru kelas dalam materi yang secara langsung dapat menyentuh permasalahan keagamaan yang dialami peserta didik. Maksudnya, ketika seorang guru mengajar di dalam kelas, materi yang disampaikan oleh seorang guru itu secara langsung harus dapat menyentuh permasalahan keagamaan yang dialami oleh peserta didiknya, agar mereka atau agar peserta didiknya dapat merubah sikapnya ketika ia mendengar penjelasan dari seorang guru tentang materi yang dijelaskan. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai Islam yang terkait dengan masalah ibadah dilakukan dengan memaparkan hikmah yang terkandung dari sebuah pelaksanaan ibadah. Demikian penyampaian materi hari ini. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Shalom dan selamat siang.